ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah usikum wa nasihat taqwallahi faqad faza man yattaqwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian muslimah Masjid Al-Akbar disingkat dengan pengamal dan ibu-ibu pengurus pengamal. Biasanya ada Bu Asmia, tapi hari ini beliau ada keperluan keluarga. Saya memberi judul dalam pengajian ini Tauhid dan Pengorbanan. Apa Bu? Tauhid dan Pengorbanan. Sebelum dimulai, saya tanya dulu kepada kita semuanya. Ibu-ibu sehat semuanya? Mudah-mudahan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu siap mendengarkan? Masuk di telinga yang kanan. Jangan sudut. Masuk di telinga kanan, masuk kemudian di dalam hati, diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi entah sudah berapa bulan saya tidak ketemu dengan panjenengan. Kemarin Ramadan diminta, kebetulan jadwalnya crash tidak bisa. Tetapi tidak mengurangi niat kita untuk talabul ilmi, mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Betul Bu ya? Ya. Saya mulai dulu dari menjelaskan ayat tadi. Orang Islam itu muslim-muslimah itu versi surat Al-Imran ya 182 kalau tidak keliru ya. Orang Islam itu disuruh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, terus dilanjut. Apa indikatornya? Takwa itu gimana menurut ayat itu? Wala tamutunna illa wa antum. Ada yang bisa menerjemahkan? Yang bisa menerjemahkan dengan benar tidak saya beri hadiah. Kalau diterjemahkan menurut Departemen Agama, orang-orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali sudah beragama Islam. Sanggup Bu? Perkara orang mati itu pasti apa insya Allah? Takut? Takut. Loh. Ini ada omongan kelihatannya guyon tapi benar. Saya omongkan di sini ya. Saya ulangi, ada omongan kelihatannya itu guyon tapi benar. Boleh saya omongkan? Kalau takut mati jangan hidup. Benar tak? Karena semua orang hidup itu pasti nih. Kalau takut hidup mati saja. Serahkan saja kepada Allah. Jenengan dan saya diberi berapa? Betul Bu ya? Yang penting hidup ini barokah. Ayat tadi memesankan kepada kita semuanya. Pak Kiai, Pak Ustadz sudah sering menerangkan itu.
Bertakwalah kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali sudah dalam kurung menurut Departemen Agama, kecuali sudah menyerahkan diri kepada, sudah berislam. Tapi Islam itu sendiri maknanya menyerahkan diri kepada siapa? Halo? Allah. Nah, menyerahkan diri kepada Allah itu, Bu, ada dua. Ada berapa? Satu apa? Yang satu di sini, yang dua di sana. Yang satu menyerahkan diri kepada Allah itu karena terpaksa. Apa? Terpaksa. Jangan keliru terlalu. Terpaksa. Contohnya apa? Jenengan dan saya dan semua makhluknya Allah di dunia ini dipaksa oleh Allah menyerahkan diri. Saya beri contoh. Kalau ada batu di atas air ditaruh gini, batunya kemana? Kenapa kata gelap? Jawabannya orang yang tua-tua seperti saya, abot Pak. Benar Bu? Jawabannya anak sekolah. Berat jenis. BD-nya lebih berat daripada BD air. Itu yang ngatur Allah. Tidak bisa orang ngatur begitu. Oh Pak Ustadz, berarti batu itu mengikuti hukum Allah di dunia. Jawabannya iya. Ini namanya menyerahkan diri kepada Allah karena terpaksa, dipaksa. Bahasa Qur'annya aslama lillahi karha. Apa Bu? Aslama lillahi karha. Yang ini dulu, nanti yang sana. Ini menyerahkan diri kepada Allah karena terpaksa. Jenengan ini besok-besok jadi tua apa enggak ya? Benar, ini pertanyaan benar. Atau sekarang sudah tua? Berarti besok-besok tambah. Itu kehendaknya panjenengan apa dipaksa sama Allah? Kalau jenengan pakai ditari, mau nggak dijadikan tua sama Allah? Masih dijamoni apa ya, itu nggak bisa. Betul Bu ya? Tapi yang jadi tua itu bukan orang Islam tok, bukan muslimah saja. Semua manusia itu juga akan jadi apa? Makanya kalau ada anak muda ngomong dengan panjenengan, Bu, ternyata jenengan ini sudah tua. Gak apa-apa Mas, semua orang ya tua. Karena saya ini hidup di dunia. Ya, yang tua itu loh, bukan orang Islam tok, bukan muslimah tok, bukan yang aktif ngaji saja, yang gak pernah ngaji juga tua. Betul ya? Anak ini ngomong lagi. Hati-hati loh Bu. Jenengan tambah tua nanti banyak penyakitnya loh. Bener? Tidak apa-apa Mas. Semua orang tua ya ada banyak penyakitnya lah. Saya dibandingkan sampean ya beda. Sampean duduk berlama-lama ngatek itu langsung mencolot bisa. Nah saya kalau nggak ditotot disik ngeblak. Bener Bu? Jangan marah digitukan itu. Enaklah jadi orang Islam itu. Anak ini ngomong mana Surabayaan. Hati-hati loh Bu. Jenengan nanti tambah tua banyak penyakitnya bisa mati. Jawabannya? Tidak apa-apa Mas. Semua orang yang akan meninggal akan mati. Yang jadi masalah itu kalau saya mati nggak masuk surga. Betul ya? Coba tak selipkan. Enak mana jam 9 jenengan kumpul di sini dengan di rumah. Setelah siap-siap di rumah tadi bersih-bersih, kemudian nyeruput kopi sambil WA. Enak mana? Di sini. Di sini. Kalau kita di sini goro kan? Loh, saya tanya enaknya kan? Enak mana? Enak mana Bu? Enak di sini. Tapi mengapa kok di sini siap-siap thalabul ilmi, kepengen dapat tambahan pahala, dipakai sangunya besok kalau kembali kepada Allah itu betul ya? Nah,
Kalau itu masih dibantah, saya tanya. Misalkan subuh-subuh di pojok masjid sana itu ada begini, as-salatu khairum minan naum. Enak mana tidur sama ke masjid? Ya dong. Saya tanya tadi apa? Enaknya kan? Tapi orang Islam, muslimah tidak begitu. Mumpung masih sehat Pak Ustaz, masih bisa berjalan. Betul ya? Nah, ini saya melihat tahun yang lalu dengan sekarang itu perkembangannya, pengajiannya banyak sekarang gitu. Betul? Iya betul. Ada yang baru-baru Bu? Banyak Ustaz. Berarti belum kenal sama saya dong? Jadi Bu, orang menyerahkan diri kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama tadi saya terangkan sebelah sini, menyerahkan dirinya kepada Allah karena terpaksa. Bahasa Arabnya karha. Jadi orang Islam itu gak usah panik, biasa saja. Nah ini 2024, 1444, sebentar lagi 1945, benar ya? Oh sekarang ya? Oh sekarang berarti bulan depan 1446. Itu jenengan tambah tua atau tambah muda? Ini tak lihat banyak yang di atas 50 gitu. Benar Bu ya? Mohon semuanya mengerti, 50 tahun itu ibarat orang berjalan. Antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju dekat mana? Dekat dituju. Dekat yang akan dituju. Benar gak? Ya. Ngaji kok males-malesan loh. Lebih dekat yang akan dituju. Ada yang 60? Kita baik deh. Wes gak usah panik, biasa saja orang Islam itu, betul Bu ya? Itu loh ayatnya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sudah menyerahkan diri. Tapi bukan menyerahkan diri karena terpaksa. Nah gilirannya yang sini. Tapi apa Pak Ustaz? Menyerahkan diri karena taat. Halo? Itu bahasa Qur'annya aslama lillahi tau'an. Karena apa? Taat. Taat apa Pak Ustaz maksudnya? Taat mengikuti hukumnya Allah. Taat apa tadi Bu? Mengikuti hukum Allah itu ada satu, al-hukmu fil akidah, hukum dalam masalah akidah. Sumbernya la ilaha illallah Muhammadun. Ulangi, la ilaha illallah Muhammadun. Yang ikut melafalkan mudah-mudahan besok dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Yang menengahi, ya mudah-mudahan dapat sama juga ya. Sama saja. Pertama, hukum Allah bidang apa tadi Bu? Akidah, keyakinan kepada siapa? Allah. Orang boleh syirik gak? Gak boleh. Dosa besar gak? Mengapa syirik itu kok dosa besar? Menyekutukan Allah. Mengapa menyekutukan Allah kok dosa besar? Karena syirik, gula. Wih dijawab apa saja betul. Kalau orang nyuri duitnya manusia yang dicuri Bu, gitu. Orang membunuh yang dibunuh manusia. Orang naudzubillah min dzalik berzina yang dizinai manusia. Tapi kalau syirik, cara Jawa ini wongi wani ambek Gusti Allah gitu loh. Menyangkut zatnya Allah, maka Allah marahnya besar sekali.
Itu namanya hukum dalam bidang akidah. Yang kedua, al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah apa? Ibadah. Ya, ini sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang muslim-muslimah sedang kumpul menjelang wukuf di mana? Yang sudah haji mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Jangan kalau ada sahabatnya, temannya, tetangga itu berangkat haji, jangan titip apa-apa kecuali titip apa? Tapi ini dikai jilbab. Oh, tak menikahi apa kowe rokan. Iya. Mengapa kamu menunaikan ibadah haji, bayar mahal, antri, berdesak-desakan, semuanya ingin merebut surga? Wah, keren kan? Ya, itu hukum dalam masalah ibadah. Kalau orang tidak ngerti, dikiranya umat Islam membuang-buang duit, bukan mas. Itu perintah Allah. Surga itu nggak bisa dibeli dengan rupiah berapa saja, betul ya? Nah, ada hukum macam-macam lah dalam ibadah. Yang ketiga, hukum dalam muamalah, pergaulan antar sesama manusia. Nah, kasih contoh, tapi banyak contohnya ini. Ada remaja putra, ada remaja putri yang bukan mahram. Mau hidup satu rumah, mau hidup satu kamar, mau hidup satu tempat tidur, ada syariatnya? Halo? Caranya? Nah, boleh nggak langsung semau gue? Nggak boleh. Itu juga hukum muamalat. Ada pergaulan antara manusia, muslim yang satu dengan muslim yang lain. Mungkin beda mazhab, mungkin beda ini nggak masalah. Ada muslim dengan tetangganya, temannya yang bukan muslim. Ada syariatnya nggak? Ada. Jadi hukum Allah. Pertama bidang akidah, yang kedua bidang apa? Ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat apa? Hudud, wal qisas, pidana dan perdata. Mencuri mau diapakan, berzina mau diapakan, membunuh mau diapakan, minum khamr mau diapakan. Ada hukumnya enggak? Halo? Itulah sehingga panjenengan dan saya sebagai orang Islam menurut surat apa tadi? Al-Imran 182. Itu disuruh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kita tidak boleh mati kecuali sudah menyerahkan diri kepada Halo? Siap menyerahkan diri kepada Allah? Siap. Saya ulangi, siap menyerahkan diri kepada Allah? Siap. Siap karena terpaksa atau karena taat? Taat. Kalau terpaksa orang kafir ya terpaksa, sama saja. Nah gitu. Wes, itu perintah supaya orang muslim takwa kepada Allah. Sekarang tauhid syahadat. Ini ada yang cucunya di TK enggak? Ada. Zaman dulu itu kan TK diajari topi saya bunda. Kalau tidak bukan mantan bunte kan itu bisa dirubah. Tuhan saya satu Tuhan saya kalau tidak bukan Tuhan saya. Itu tauhid, tapi jangan dipakai nyanyian tok. Halo? Jangan dipakai apa tadi? Nyanyian. Sudah besar-besar jenengan dan saya, maka diberi makna. Coba saya tanya, la ilaha apa bahasa Indonesianya? Yang sini Bu, la ilaha illallah apa bahasa Indonesianya? Saya ini melaku orang ini kasihan. Ini
Saya nggak bisa duduk aja, Bu. Walaupun saya sudah 70 tahun umur saya. Mudah-mudahan Allah memberi apa? Saya dan panjenengan dan keluarga kita semuanya. Ya. Orang 70 tahun itu rata-rata orang Indonesia itu masih muda apa sudah tua? Tidak bagus itu. Saya ulangi, syahadat la ilaha illallah. Apa bahasa Indonesianya? Siapa yang menerjemahkan begitu? La ilaha illallah. Bu, ini serius itu. Bahasa Arabnya la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Bahasa Indonesianya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, berarti ada tambahannya apa tadi? Yang berhak disembah. Siapa bilang tidak ada Tuhan? Banyak toh? Bisa benda, betul? Dituhankan manusia tidak bisa nggak? Bisa barang, betul toh? Bisa orang. Bisa uang? Bisa. Fulus. Di kampung-kampung itu kadang-kadang orang dalil tapi keliru. Bil fulus kullu syai'in mulus. Bi ghairil fulus wa antum manfush. Apa tadi? Kalau ada fulus semuanya? Kalau nggak ada fulus? Manfush. Itu bukan bahasa Arab ya. Jadi jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maka orang Islam itu semuanya menyembahnya ke siapa? Allah. Siapa yang menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah itu? Gurunya gak kena ya, tapi gak kena ada. Iya Bu, yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Nabi Muhammad ini utusannya. Ada 5 maknanya. Ini tauhidnya di situ, keyakinan kita tentang Allah dan tentang Nabi Muhammad. Pertama, ada berapa tadi? Ada berapa? 5. Lupa kayak ditulis kan? Karena tidak ada ulangan kan? Oh ya, ya boleh. Kalau sempat ya dibaca. Kalau tidak sempat ya diklaim Prano. 1. Wa anna Muhammadan Rasulullah itu maknanya al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Apa tadi Bu? Yang pertama maknanya adalah beriman bahwa Nabi Muhammad ini utusannya siapa? Allah. Masya Allah. Jenengan tidak pernah ketemu sama Nabi, tidak pernah ketemu dengan para sahabat, tidak pernah ketemu dengan istrinya Nabi. Mudah-mudahan besok masuk surga bersama si Khadijah, Aisyah istrinya Rasulullah SAW. Kita digandeng semuanya muslimah ini masuk surga semuanya. Itu al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Ya. Jadi Ustaz, kalau begitu Nabi Muhammad itu utusannya Allah, berarti setiap saat rumahnya Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril. Halo? Saya ulangi, Ustaz, kalau Nabi Muhammad itu sebagai utusannya Allah, berarti setiap saat untuk menyampaikan wahyu, rumahnya Nabi Muhammad itu didatangi malaikat Jibril. Jawabannya? Iya apa tidak? Untuk menyampaikan apa? Ini hebatnya itu di situ. Rumahnya itu disogok malaikat Jibril. Kalau kita kan tidak, paling terakhir Israel. Terus gak paling.
Masya Allah. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Nomor 2, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Betul Bu? Nabi cerita ada pertanyaan kubur, Nabi cerita ada surga, Nabi cerita ada neraka. Semuanya kita benarkan apa tidak? Benarkah ketika orang sudah wafat dimakamkan, yang memakamkan pulang, kemudian yang di kuburan entah bagaimana caranya, ditanya malaikat? Apa pertanyaannya? 1, siapa? Yang kedua, nabimu. Yang ketiga, jawabannya? Jangan belum fasih menjawab karena belum pengalaman ditanya malaikat. Tapi orang Islam tidak usah khawatir Bu. Imannya kuat, syahadatnya baik, menggalang ukhuwah persaudaraan sesama saudara umat Islam. Kata Al-Quran, yuthabbitu wa'ul ladina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Orang Islam itu dikuatkan jawabannya, ucapannya diteguhkan kuat jawabannya di mana? Di dunia sampai di akhirat. Adapun naudzubillah min dzalik, orang kafir ditanya malaikat itu jawabannya gini, Samitun nas. Iya, dulu di dunia saya pernah mendengar ada orang ngomong gitu. Nah, ditanya malaikat jawabannya begitu. Nah, misalkan sampai jadi malaikatnya wis nggawa palu diapakno. Itu namanya yang kedua. Yang pertama tadi al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya siapa? Allah. Nomor 2, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Ya, saya beri contoh, tapi nggak ada contohnya di sini, nggak apa-apa. Misalkan membenarkan yang dawuhnya Nabi dibenarkan semuanya, betul Bu ya? Ini ada minuman teh, pagi-pagi buat teh, belum sempat diminum sudah dingin, kemasukan laler. Halo, kemasukan apa? Caranya? Dicelupkan terus? Lalu dibuang terus diminum. Dicelupkan terus diminum gini Pak? Dibuang diminum. Dicelupkan terus lalernya? Dibuang. Tehnya? Diminum. Kalau itu yang dilakukan, panjenengan lakukan, ini termasuk ahlul hadis. Ahlul hadis itu golongan Kanjeng Nabi mempercayai apa yang didhawuhkan Nabi. Nabi merintah begitu ya nggak apa-apa. Perkara nggak mau urusan lain. Halo, ada teh belum diminum, masukkan lalat. Tapi tahu lalatnya tadi mari menclok di batang tikus. Belum. Gimana kira-kira? Tetap begitu kan? Dibuang. Kalau itu yang dilakukan berarti mempercayai lesannya siapa? Setan. Kalau itu yang dilakukan, dimasukkan, dibuang, lalu diminum, berarti mempercayai lesannya Nabi. Betul ya? Halo? Kira-kira begitu nggak kita? Oh, nggak ada tehnya saja loh, nggak masalah. Boleh, dan itu Nabi mensunahkan begitu, tidak apa-apa. Perkara tidak mau urusan lain sebuah enggak gimana? Boleh? Boleh. Tapi kalau mau jadi ahlul hadis, ya, mengikuti dawuhnya Nabi, maka dibuang lalu dimasukkan, dibuang terus diapakan? 2 tahun terakhir ini saya 2 kali mengalami begitu. Habis menerangkan begini, tiba-tiba di rumah makan ya, ada sop yang sudah saya makan separuh, tiba-tiba kecemplungan apa? Istri saya tanya, apa Pak? Larang. Terus ya dibuang. Tantek, no, sampai sekarang nggak apa-apa, malah sehat ya. Yang kedua, gimana di sana loh, Kampung Bebek di Candi. Malam-malam saya pas ngaji itu ya, kemis kedua, tak minum separuh ternyata kemasukan lalat.
Saya cemplungkan, buang, tak ombe sampai sekarang. Ya malah sehat. Yang nggak boleh itu kan dombe salah dari pisang ini kan. Itu namanya yang kedua tadi al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Nomor dua, nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Betul Bu ya? Halo? Yang ketiga, nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Mentaati yang di apa? Perintah. Perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah ini, perintah itu, semuanya tidak membahayakan. Ya, ada orang poso terus mati gitu. Tahu buku mati Pak? Oh, poso soalnya. Ada begitu? Ya. Malah kadang-kadang tambah apa? Iya. Iya Bu. Ya. Nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah oleh Nabi. Nabi perintah syariat itu tidak ditaati. Wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Tak cek, tak tanya. Bukan dites tapi dicek. Dengan itu melihat HP dengan melihat Quran, atau maca HP dengan maca Quran, apa yang dikira-kira? HP. Oke. Jujur, ya kan? Bulannya itu bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh kebaikan di sini, disunahkan banyak itu. Ya, banyak baca HP dan baca Quran. Coba tak tanya. Apakah ibu-ibu ini semuanya punya Al-Quran di rumah? Dua, apakah ibu-ibu ini semuanya punya Quran dan terjemahnya? Ya. Oh, luar biasa, ahli surga semua. Tiga, apakah ibu-ibu punya Quran dan terjemahnya lalu dibaca setiap hari? Ya. Semakin kecil, semakin kecil. Dan jujur ya kan. Siapa tahu dengan kejujuran besok kemudian berubah, dimudahkan sama Allah, betul ya? Apa mau tak tanya lagi? Halo? Apakah ibu-ibu ini punya Quran dan terjemahnya dibaca tiap hari kemudian mengerti? Ada pertanyaan lagi. Apakah ibu-ibu ini punya Quran terjemahnya kemudian dibaca tiap hari dan mengerti kemudian diamalkan? Kira-kira semakin sedikit atau semakin banyak ya menisar ini? Sak mampunya panjenengan Bu, wajib baca toh? Kalau sudah syahadat tentang Rasulullah tadi kan nuti'uhu fima amara wa natruku ma naha anhu wa zajara. Ya, mentaati yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Yang diperintah baca Quran. Tadi sudah ada ustazah yang menerangkan masalah Quran ya. Jam 8 sampai jam berapa tadi? 9. Khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik Anda itu orang yang mempelajari apa? Mengajarkan Quran. Dan itu salah satu kemukjizatannya Allah, itu Quran itu bisa dihafalkan. Ya, Masjid Akbar ini saya rasa puluhan banyak itu imam-imam yang hafal Quran, betul ya? Adik-adik Masjid Al-Falah, saya rutin di Al-Falah itu. Adik-adik masih muda itu hafal Quran. Hafal berapa Mas? Alhamdulillah Ustaz, 30 juz. Oh. Jadi seantum semuanya hafal mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Iya Pak Ustaz? Alhamdulillah. Coba ini saya tanya, apakah ibu-ibu ini hafal Al-Fatihah dan An-Nas? Hafal. Jangan keliru pertanyaan saya. Apakah ibu-ibu ini hafal Al-Fatihah dan An-Nas? Hafal. Luar biasa. Mudah-mudahan besok anak cucu panjenengan, anak cucu saya dimudahkan Allah menghafalkan Quran. Jangan pesimis.
maknya sudah kadung nggak bisa hafal Quran. Betul ya? Kapan hari Kak Buyoni ngajinya maknya itu ngaji tahu kudanan? Tahu? Tahu luhum. Kamu tadi dari tahu kudanan. Loh, tapi kalau ada orang ngaji begitu dosa nggak dia? Enggak, bisanya begitu, biarin aja. Kan lama-lama tidak begitu. Diwocok terus lama-lama bisa mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ini kan? Tapi ini pemula. Dulu pada waktu masih muda nggak sempat begitu. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Anaknya yang di TPA sudah hafal juz 30 itu, mah, ini tahu kodanan gua payung. Masya Allah ya. Berdoa terus, mohon sama Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan anak cucu kita hafal Quran ya. Ya, itu salah satu kemukjizatan Al-Quran. Sampai kapanpun Al-Quran itu tidak akan musnah karena banyak dilindungi oleh Allah, banyak penghafal apa? Itu saya menerjemahkan nuti'uhu fi ma amara wa natruku ma nahaa anhu wa zajara. Mengamalkan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, tadi ada berapa tadi maknanya syahadat tentang Rasul tadi? 5. Satu tadi apa? Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, membenarkan yang dihabarkan Nabi. Yang ketiga, mengamalkan yang diamalkan oleh Nabi. Kemudian yang keempat, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Halo? Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Nah, itu tugas panjenengan. Ya, orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Ya, saya ulangi, orang Islam itu tidak boleh membiarkan tidak tahu agamanya. Coba Bu, jangan angan-angan. Orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Betul ya? Nah, kalau tidak tahu agamanya, gimana cara mengamalkan agamanya? Ya, ngawur, ya. Coba enggak, saya beri contoh. Lebih banyak yang model A apa model B? Lebih banyak yang mana Bu? Model A apa model B? Oh, belum disebutkan ya? Ada mandi besar, hadas karena hadas besar. Semuanya pernah belajar itu. Ya, apakah setelah menstruasi, betul ya? Apakah menjelang Idul Fitri, Idul Adha? Apakah bapak-bapak ketika mau sholat Jumat, apakah mau pakai ihram, haji atau umroh, atau kumpul sama suami sama istri? Ada mandi besar nggak? Ada toh? Berarti semua orang Islam pernah mengalami itu nggak? Halo? Nah, saya tanya, kira-kira yang lebih banyak model A atau model B? Caranya mandi. Model A, ini ke kamar mandi, itu ada batnya mandi, diisi penuh, kemudian datang ke kamar mandi, biur. Itu lalu sabunan selesai, model A. Model B, cuci tangan dulu, kemudian cuci farjinya, bersih, wudu, kemudian menyiramkan air 3 kali, sudah merata semuanya, berarti sudah sah. Nanti kalau dalam proses wudu itu batal lagi, wudu lagi gitu. Pertanyaan saya, pada umumnya model A yang paling banyak apa model B? A. Yang paling banyak masyarakat adalah model apa? A. Jenengan? Bohong. Ayo, model A apa model B? Kalau masyarakat pada umumnya model jenengan? Iya Bu.
Kalau model A ini bak mandi dipenuhi penuh, itu jenenge siram-siram. Apa? Siram-siram. Ini guyon itu bisa bikin apa bedanya kalau nyiramnya tebu? Tapi ini Nabi, sunnahnya Nabi itu cuci tangan, cuci kemaluan, kemudian apa? Wudu. Ya? Berarti mulai besok begitu ya. Itu namanya wana budullaha bima syara'ah. Beribadah kepada Allah menurut yang ibu-ibu sekalian, saya masih menerangkan bagaimana orang takwa kepada Allah, kemudian menjelaskan makna tauhid, syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah. Sekarang jam berapa? 10 kurang 1/4. Berarti tinggal berapa menit lagi? Saya ini kasihan dengan mulai jam 8 duduk di situ terus sampai jam 10 sampai jam setengah 11. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa? Niat mencari ilmu? Dibalik apa jangan tidak kasihan saya, Pak? Sekarang tauhid dan pengorbanan. Ayo saya tanya padanya. Orang Islam itu disunahkan oleh Rasulullah menyembelih binatang, sunnah ya? Ada berapa macam? Ngerti maksudnya pertanyaan? Kurang sering ngajinya. Saya ulangi, orang Islam itu disunahkan Rasulullah menyembelih binatang, itu ada berapa macam? Berapa? Apa Bu? Oh, tak tolong lah. Betul Ibu tadi ya. Orang Islam disunahkan Rasulullah menyembelih binatang ada berapa? 2. Kok bisa? Nah itu tadi menyembelih binatang. Ya tidak salah juga. Tidak salah juga. Maksudnya begini. Sekarang ini ada taklim pengajian di Masjid Akbar, pengamal. Terus ada yang inisiatif kemarin menyembelih binatang, kambing, dibuat gulai dan sate, lalu makan-makan setelah pengajian. Andai kata tidak ada puasa, misalkan gitu ya. Itu sunnah apa bukan? Ada dalilnya? Saya sunnah apa bukan? Bukan. Biasa saja. Biasa saja maksudnya tidak ada dalil, tapi boleh kan? Ini seorang di antara sekian banyak undang jamaah semuanya, undang Ustaz kajian apa? Aku kangen nih, nah, misalkan begitu ya. Terus sajiannya apa? Menyembelih binatang, kambing, buat sate, boleh? Sunnah apa bukan? Yang saya tanyakan yang sunnah itu apa? Satu sudah dijawab apa? Korban. Satu lagi. Hakikoh. Satu lagi. Oh jangan ada, nazar itu tidak ada, ya. Apa Bu? Jam, tapi, nah ini saya terangkan. Saya urut dari jawabannya ini. Pertama adalah, tadi katanya Bu, bahasanya rakyat ini kurban besok tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, Dzulhijjah. Boleh nggak menyembelih binatang kurban? Tapi bahasa hadisnya itu udhiyah. Apa Bu? Binatang yang disembelih 10, 11, 12, 13. Itu namanya udhiyah. Yang sampai kepada Allah itu apa kakinya, apakah kulitnya, apakah dagingnya? Yang sampai kepada Allah apanya? Pahala, nilai takwanya orang itu. 3,5 juta, 4 juta, 5 juta, 25 juta, tidak masalah. Ada yang beli sapi sampai 50 juta. Ada? Siapa?
Kok Raffi Ahmad? Kok diyanyi kok? Ya Pak Ustadz tak apa? Apa Pak Ustadz Pak Kiai itu nggak mampu membeli sampai 50 juta? Kok selebriti saya? Ya, wis terserah. Itu yang sampai kepada Allah nilai iman dan takwanya. Dagingnya boleh dibagi-bagi? Boleh. Satu. Yang kedua tadi apa Bu? Akikoh. Ya. Akikoh itu lebih afdal mana? Kalau putranya itu perempuan disembelihkan 1 kambing dengan 100 ayam kampung. Mengapa ke 1 kambing lebih afdal? Padahal 100 ayam kampung itu tambah banyak. Jawabannya? Nah, jawabnya begitu karena kita ini sudah ahli taklim. Sunahnya Nabi Pak Ustaz pakai apa? Kambing. Satu tadi ya, apa tadi Bu? Satunya Bu? Orang menyebutkan, tapi bahasa Qur'annya adalah hadyu. Apa? Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadyi. Hadyu, bahasa Qur'annya. Haji tamattu orang Indonesia semuanya di sana menyembelih apa? Hadyu. Gimana Pak Ustaz menyembelihnya? Diserahkan sama karo-karoknya, sudah ada yang ngurusi sendiri. Para jamaah hanya membayar saja. Dipercayakan ada yang ngawasi dan sebagainya. Jadi pengorbanan ya itu kepada Allah SWT sesuai dengan sunnah itu kita temukan 3. Saya tidak bahas mengenai hukumnya. Ya maka yang hari ini tahun ini bisa korban mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Nah sekarang saya minta panjenengan buka Al-Quran. Saya lihatkan ya. Ini sebelum wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Nah, itu orang Islam ini di situ Bu. Surat apa tadi? 163. Ada yang berkenan membaca terjemahnya? Pakai mic. Tadi ada mic-nya ya. Ngapunten. Mana Bu? Oh gitu. Tes dulu. Saya nak Bu, makanya Bu. Iya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku. Bentar. Surat apa tadi ada yang belum ketemu soalnya? Al-An'am 62. Monggo, kalem-kalem supaya yang lain bisa menikmati. Monggo. Katakanlah Muhammad, Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Saya tanya, ada berapa poin tadi? Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku 4. Mau ngitungin kesuwen. 4. Sesungguhnya Hidupku, 2, 3, 4. Untuk siapa? Jenengan bisa menjadi 2. 2 yang pertama itu apa? Pakai mic supaya jelas. 2 yang pertama Sholatku dan ibadahku. sholat dan ibadah. 2 yang kedua Ku dan matiku. ya lihat situ, jangan lihat saya. Saya ulangi, 2 yang pertama sholat dan 2 yang kedua hidup dan saya tanya, yang sama antara kita sama orang kafir, apakah 2 yang pertama, apakah 2 yang kedua? 2 yang kedua. Sama-sama hidup gak? Sama-sama nanti mati? Berarti sama antara orang Islam sama orang. Itu bahasa kitabnya Itsbatu Tauhidir Rububiyah. Apa Bu? Pokoknya begitu itu ya. Itsbatu Tauhidir Rububiyah, meneguhkan tauhid rububiyah.
Orang kafir juga ngerti kalau Tuhan itu ada, tapi tidak menyembah Allah satu-satunya. Makanya antara hidup dan mati sama-sama punya. Orang kafir juga punya, kita juga apa? Punya. Nanti orang kafir juga mati. Mohon maaf saya pakai orang kafir karena itu istilah di dalam agama, tapi bukan mengolok-olok ya Bu ya. Kita menghormati keyakinannya orang lain. Yang sama dengan kita, yang beda adalah dua yang pertama tadi Bu. Apa itu? Takmir. Yang kedua yang pertama Sholat dan ibadah. sholat dan ibadah. Jadi orang Islam itu sholat, ibadah, inna sholati wa nusuki, hidup dan apa tadi? Untuk siapa? Allah. Boleh nggak untuk selain daripada Allah? Boleh? Tidak boleh. Coba saya tanya, jenengan baca Al-Fatihah sehari semalam itu berapa kali? Jenengan baca Al-Fatihah itu loh sehari semalam berapa kali? 17 minim. Karena itulah kami sholat wajib kok lebih dari 17? Oh, bisa 30? Bahkan bisa 40? Di Al-Fatihah itu yang paling tajam itu antara kita kepada Allah itu ayat yang mana? Iya kan? Wa iya kan? Apa bahasa Indonesianya? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami. Dengan kalau pernah mendengarkan Imam Masjidil Haram baca Al-Fatihah, kadang-kadang di ayat itu menangis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa tidak bisa meneruskan. Wah, jadi koyok-koyok di dalam dadanya itu sesak. Kenapa kok sampai tengah-tengah itu nangis? Ingat itu tadi. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta. Ini terus mikir kadang-kadang, ini bener nggak lisan saya itu? Jangan-jangan kalau nggak bener saya ini diapakan besok di akhirat? Coba direwangi sampai apa? Nangis. Itu loh surat Al-An'am yang jenengan baca tadi. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, apa tadi ini? Ibadahku, hidupku dan untuk siapa? Allah. Untuk Allah satu-satunya atau untuk ada yang lain? Satu-satunya. Betul ya? Nah, tanya sekarang. Yang ketiga tadi apa Bu? Hidup. Hidupku. Halo? Semuanya harus bisa jawab ini. Apakah kita ini hidup? A. Saya biasanya kalau terang nanti tanya-tanya gini ya. Halo? Ini ngantuk ya tempat ketemu. Apakah kita hidup ini A, tidak punya apa-apa? Apakah B, apa-apa punya? A, B, apa punya? Halo? Terbuka? B, apa punya? Apakah tidak punya apa-apa? Apakah apa-apa punya? Apa punya? Pak bantu ya Pak. Punya tenaga? Punya. Punya sehat? Punya. Punya rumah? Punya. Punya kendaraan? Punya. Punya nafas? Punya. Punya duit? Punya. Tidak punya apa-apa? Apa-apa punya? Apa punya? Nah. Bingung? Kalau bingung kemungkinan satu di antara dua. Satu tadi malam tidurnya kurang nyenyak. Dua tadi pagi belum nyeruput kopi bagi yang nggak puasa. Ya bagi yang nggak puasa kan boleh ya, hanya puasa khusus saja kan nggak apa-apa toh. Mau tambah sekarang kan boleh toh. Nah, mudah-mudahan diberikan barokah sama Allah. Apa tadi? Hidup. Nah, berarti hidup itu apakah tadi tidak punya apa-apa? Apa-apa punya? Apa punya? Apa-apa punya di dalam hidup ini tidak boleh tidak harus dipakai untuk siapa? Allah.
punya sehat, punya tenaga, punya duit, punya rumah, punya kendaraan, punya HP. Dipakai apa itu? Untuk Allah. Nge-share, besok ngaji jangan lupa. Nah, dipakai ibadah enggak? Iya. Lalu ada ayat Al-Quran dibaca, dipakai ibadah enggak? Tapi kalau ada tulisan misui koncone apa? Jangan dulu kesan-kesan begitu. Ya? Iya. Ya, boleh nggak HP-nya dipakai ngaji? Boleh. Kalau nggak sempat ngaji itu HP-nya suruh ngaji. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wah, suaranya ngaji lantang. Kira-kira malaikat turun nggak? Begitu diintip ternyata yang ngaji sana. Anggota sering marah ya. Asem. Tapi di samping HP yang jenengan sendiri juga harus apa? Baca atau nyemak. Itu maknanya apa-apa yang dipunyai tadi untuk siapa? Boleh untuk selain daripada Allah? Ini ibarat tisu sak lembar. Bisa dipakai ibadah? Bisa. Tisu sak lembar bisa dipakai ibadah? Caranya? Loh. Tetangganya dengan wahai-wahai. Enggak. Dikasih Iya toh? Tetangganya panjenengan digigit nyamuk, jeples ada. Monggo. Ya. Ibadah enggak? Ibadah. Air 1 gelas bisa dipakai ibadah? Bisa. Caranya? Dikasih ringan. Dikasih orang. Tapi mungkin nggak air 1 gelas ini dipakai syirik sama Allah? Bisa. Caranya? Ada anak muda bawa banyu 1 gelas. Mas, banyu apa? Ini tidak sembarang air, Pak. Air apa ini? Sudah dicoba jabu. Kayak apa? Kayak ngobati pasiennya. Dengan cara? Dengan segelas air lalu pasiennya? Berarti pengalaman. Itu menyalahi surat Al-An'am tadi. Menyalahi surat apa? Ayat berapa tadi? Iya. Apa-apa yang dipunyai umat Islam itu dikorbankan hanya untuk Allah. Masya Allah. Rumah boleh dipakai ngaji? Boleh. Boleh sekali. Pakai sholat? Boleh. Malah yang lebih afdal sholat sunnah itu di mana? Tapi kalau rumah bolak-balik dipakai menyanyi. Sekilas nampalan kau di balik pintu, tersenyum di kau menusuk hatiku. Terus ya? Yuk. Masih. Bu, serius ini Bu. Orang Islam itu zaman dulu jenengan yang pakai baju sinian itu loh. Rambutnya dikuncelit, bajunya pakai putih, roknya pakai warnanya apa? Biru atau merah, ya kan? Tasnya panjang. Ini sudah 50 tahun, 60 tahun. Sekilas nampaklah engkau dibalik pintu. Tersenyum di kau. Tinggalkan aja itu. Iya, haji sekarang. Masya Allah, dulu jenengan tidak sempat mondok, tidak sempat ada ngajian kayak begini, ya, tidak sempat ada TPA. Sekarang ini jangan sampai dilupakan pengajian itu, betul nggak ya? Nah, inilah semua. Insya Allah kalau kita ini ikhlas, apa saja yang kita miliki hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Ini berarti semua calon penghuni surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.